Wonyoung adalah idol K-pop yang populer dan punya banyak fans, tapi juga punya banyak haters. Ia dinilai memiliki attitude yang buruk, nggak begitu berbakat, dan sering dicap sebagai pick me girl. Padahal dia cuma seorang gadis yang cantik, berbakat, dan nyaris sempurna yang berkarir di industri hiburan K-pop sejak masih belia. Lantas, apa sih yang membuat netizen membencinya? Apakah benar cuma karena sikap buruk dan gak begitu berbakat? Ataukah sebenarnya cuma karena kecemburuan aja? Kalau penasaran, simak video ini sampai habis ya. Awal mula kontroversi. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Semakin populer seorang idol K-pop, semakin banyak pula masalah yang menerpanya. Namun, hal itu nggak berlaku untuk Wonyoung. Soalnya, sedari awal masuk industri K-pop, alias belum seterkenal sekarang, Wonyoung sudah menerima kebencian dari banyak orang. Wonyoung sendiri memulai perjalanannya sebagai idol dengan menjadi trainee di usia yang terbilang sangat muda, yaitu 13 tahun. 1 tahun setelahnya, dia menjadi salah satu kandidat dari Produce 48. Dalam dunia K-pop, menjadi trainee sejak usia muda mungkin sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Namun, mengikuti kompetisi seperti Produce 48 tampaknya bukan ranah yang tepat untuk anak yang masih berusia 14 tahun, di mana saat itu ia harus bertarung melawan kandidat lain yang mungkin lebih berpengalaman dari dia. Bukankah itu membutuhkan mental dan keberanian yang sangat kuat? That is awesome. Kendati begitu, Wonyoung berhasil menunjukkan kesempurnaannya sejak awal mengikuti Produce 48. Ia bahkan berhasil masuk ke kelas B dan kerap masuk ranking 5 besar. Sampai pada akhirnya ia pun memenangkan kompetisi tersebut. Namun tetap aja nih, dia menerima banyak hujatan dari netizen. Beberapa beranggapan kalau Wonyoung sebenarnya nggak berbakat. Dia hanya bermodalkan wajah cantik dan kaki yang jenjang saja. Bahkan, banyak pula nih yang menilai kalau Mnet memanipulasi voting di Produce 48. Pokoknya, ujaran kebencian selalu melekat dalam perjalanan karir seorang idol muda yang cantik ini. Setelah memenangkan kompetisi itu, ia pun lalu debut di IZ*ONE dan digadang-gadang sebagai center. Dan ujaran kebencian pun akhirnya semakin santer terdengar. Banyak yang mempermasalahkan, kenapa sih Wonyoung yang menjadi center di IZ*ONE? Mereka beranggapan kalau Sakura sebenarnya lebih pantas menjadi center dibandingkan Wonyoung. Kontroversi bad attitude. Memiliki attitude yang buruk adalah kontroversi paling melekat dalam karir Wonyoung. Sejak di Produce 48, ia sering dicerca karena dianggap berkepribadian tidak ramah. Ia bahkan dituding memperlakukan kontestan Produce 48 lainnya dengan buruk. Ditambah lagi, pada tahun 2018 tersebar video potongan yang memperlihatkan Wonyoung memandang kesal dan melirik pada Eugene. Lalu orang-orang pun mengatakan kalau Wonyoung sering melakukannya karena mengalami mata kering akibat kontak lens. Namun haters nggak mau mendengar alasan itu. Lalu ada juga nih cuplikan video yang menunjukkan kalau Wonyoung mendorong Sakura dengan pundaknya agar ia terlihat lebih menonjol di depan kamera. Lagi-lagi orang menilai kalau Wonyoung buruk dari video yang durasinya nggak lebih dari 5 detik itu. Orang-orang yang membencinya seakan membuat karakter untuk Wonyoung. Mereka meyakini kalau Wonyoung itu bersifat nggak sopan, arogan pada senior, kasar, nggak ramah, dan banyak sifat buruk lainnya. Meskipun hanya asumsi dari orang-orang aja, penilaian buruk terhadap sikap Wonyoung terus berlanjut, bahkan sampai ia debut bersama IVE. Kontroversi pertama yang Wonyoung terima setelah debut menjadi IVE adalah dituding tidak menghormati seniornya ketika di atas panggung Music Core pada 18 Desember 2021. Saat itu sebenarnya sih bukan Wonyoung aja yang menerima kritikan. Beberapa member IVE lainnya juga dinilai tidak menunduk pada senior mereka yang saat itu menjadi MC, yaitu Jaemin, Lino, dan Kim Minju. Saat menjadi MC di Music Bank, Wonyoung juga dituduh memelototi dan melirik sadis pada Jonghyun Twice dan menunjukkan sikap buruk terhadap NCT Illichil. Ia juga mendapatkan kritikan pedas saat menjadi MC untuk NMIXX, di mana netizen menilai Wonyoung tidak membalas tatapan Sullyeon NMIXX. Atas kejadian itu, netizen lalu beranggapan kalau Wonyoung adalah idol yang sombong dan gak sopan. Tapi netizen tampaknya tutup mata pada kebaikan dan keramah tamahan Wonyoung.
Di sebuah acara penghargaan, ia duduk di barisan depan. Lalu ketika senior lewat, dia langsung membukukan tubuhnya 90 derajat untuk menyapa mereka. Atau saat encore untuk lagu Love Dive, dia juga terlihat lebih hormat pada seniornya. Saat melakukan video call dengan penggemar pun, Wonyoung menunjukkan kelembutan hatinya, di mana dia menghangatkan hati penggemar yang sedang membagikan cerita. Wonyoung bahkan terlihat menangis ketika seorang penggemar mengungkapkan bahwa Wonyoung adalah motivasi bagi para penggemar yang sedang menghadapi hidup penuh tekanan. Lalu Wonyoung juga terus-terusan menunjukkan kekhawatirannya pada penggemar yang sedang sakit itu. Tindakan baik dan perhatian tersebut seharusnya bisa membuat netizen melihat lebih banyak sisi kebaikan Wonyoung. Namun, namanya saja haters, mereka hanya fokus pada keburukan idol kelahiran 2004 ini aja. Dinilai menjadi anak kesayangan Starship Entertainment. Tampaknya sudah bukan menjadi hal yang mengejutkan bahwa beberapa agensi terlihat lebih memprioritaskan beberapa member dibandingkan member lainnya dalam sebuah grup, entah dengan cara memberikan line lebih banyak saat bernyanyi atau outfit yang lebih menonjol. Dari segi bisnis, mungkin hal itu bisa dibilang sangat wajar, karena setiap agensi mungkin ingin member yang paling menonjol dan punya banyak fans menghasilkan lebih banyak uang untuk mereka. Tapi beberapa orang pasti langsung beranggapan kalau itu nggak adil bagi member lainnya. Pada kenyataannya, industri musik adalah sebuah bisnis semata kan? It's not personal, Sonny. It's strictly business. Lantas kenapa sih orang-orang begitu menjatuhkan dan mencerca Wonyoung seakan-akan ia adalah idol terburuk hanya karena punya outfit yang berbeda dari member lainnya? Sejak IVE debut, Starship Entertainment sepertinya membuat Wonyoung tampil lebih menonjol dibandingkan member lainnya. Hal itu terlihat karena Wonyoung kerap memakai outfit yang sangat berbeda dibandingkan 5 member IVE lain. Misalnya aja nih, pada tanggal 17 Desember 2021 saat mereka menghadiri acara KBS Gayo Daejukje, 5 member IVE terlihat seragam memakai outfit berwarna serba putih cerah. Namun, Jang Wonyoung justru mengenakan outfit berwarna serba hitam. Lalu orang-orang pun beranggapan kalau Wonyoung dianak emaskan oleh Starship. Dan rupanya saat itu Wonyoung juga menjadi MC, sehingga wajar aja kalau ia memakai kostum yang berbeda. Pada kenyataannya Wonyoung ganti gaun putih kok saat perform lagu Eleven. Tapi tetap aja nih, netizen sudah menilai Starship terlalu ingin Wonyoung terlihat menonjol. Ia memang sudah pakai outfit serba putih, tapi model dressnya tampak berbeda dari yang lain. Meskipun mendapatkan kritikan pedas karena outfit yang berbeda di acara KBS Gayo Daejukje, pihak Starship tampaknya tutup telinga. Pasalnya, saat IVE menghadiri SBS Music Awards pada tanggal 25 Desember 2021, kelima member IVE terlihat memakai outfit berwarna hitam, sedangkan Wonyoung memakai outfit putih. Yang bikin netizen makin marah, backup dancer IVE ternyata juga memakai outfit serba hitam. Hal itu membuat Wonyoung terlihat seperti sedang menggelar solo stage. Wonyoung juga pernah menjadi satu-satunya yang memakai pink, sementara yang lainnya mengenakan outfit serba hitam. Namun, bukankah itu sebenarnya bukan salah Wonyoung ya? Kan Starship yang menentukan outfit mereka. Netizen dibayar untuk menghujat Wonyoung. Kebencian netizen pada Wonyoung semakin meluas. Bahkan sesimpel Wonyoung sedang makan stroberi dengan kedua tangannya aja dianggap berlebihan dan terlalu sensual. Padahal ya dia hanyalah seorang gadis cantik berusia 17 tahun yang sedang menikmati buah stroberi. Memangnya apa sih yang salah dengan itu? Pada awal bulan April 2022, barulah terkuak kalau ada seorang netizen yang bakal membayar siapapun yang bisa memberikan komentar buruk pada Wonyoung dengan bayaran 50 Korea won untuk komentar pendek dan 100 Korea won untuk komentar panjang. Bukankah itu adalah hal yang sangat mengerikan ya? Kira-kira apa pendapatmu tentang ujaran kebencian yang selalu ditujukan pada Wonyoung ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar IVE? Klik di kiri atas untuk lanjut yuk. Jangan lupa subscribe juga biar kamu tetap update.